Coronavirus pertama kali ditemukan di kota Wuhan, provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Virus ini sudah menyebar di berbagai negara, tidak terkecuali Indonesia. Kalimantan Barat menjadi provinsi pertama di Kalimantan yang terdampak pandemi COVID-19 pada 12 Maret 2020. Tetapi menjadi provinsi dengan jumlah kasus per kapita terendah di Kalimantan. Hingga 17 Oktober, terdapat 1.413 kasus positif yang terdiri dari 180 kasus yang masih dirawat, sementara 1.224 kasus dinyatakan sembuh dan 9 kasus dinyatakan meninggal. Coronavirus setidaknya merubah pola hidup masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan. Hal ini tercermin dengan perilaku yang selalu mencuci tangan, serta tak lupa memakai masker. Dengan meningkatnya penyebaran virus corona, pemerintah mengambil kebijakan dengan membatasi aktivitas masyarakat, seperti bekerja dan belajar dari rumah. Namun kegiatan untuk bekerja dari rumah sepertinya belum bisa diterapkan sepenuhnya oleh masyarakat, mengingat masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan bekerja dari luar. Kawasan Sepakat 2 menjadi kawasan jantung mahasiswa. Segala aktivitas para mahasiswa mayoritas dilakukan di Sepakat 2, seperti tempat tinggal dan daerah perbelanjaan. Dengan datangnya COVID-19 ini, menyebabkan para mahasiswa harus diliburkan dan berdampak bagi para pedagang di kawasan Sepakat 2. Sebelumnya, saya boleh tahu dengan abang siapa? Saya Mahar. Abang asal dari mana? Asalnya sama. Dalam sehari kira-kira berapa ya bang jumlah pembelinya gitu? Kalau jumlah pembeli ya susah ya. Penghasilan sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 kira-kira berapa ya bang? Kisarannya gitu. Kalau setelah pandemi ini berkurang 50%. 50% dari sebelumnya ya? Iya. Kira-kira tuh berapa ya bang? Misalnya setelah sebelum adanya pandemi 500.000, nanti setelah adanya pandemi misalnya jadi 300.000 gitu. Kalau sebelum pandemi biasanya 400 sampai 500 saat. Dan setelah pandemi
rata-rata 200. Dalam sehari penjualannya habis berapa banyak ya bang? Kalau kan biasa hitung tepungnya, biasa satu hari 3-4 kilo. Kalau sebelum pandemi lebih banyak lagi, Lebih banyak lagi ya? 5-6 kilo. Jualan dari jam berapa ya bang sampai jam berapa gitu? Jam 4 sampai setengah 10. Setengah 10. Kalau saya boleh tahu ada dapat bantuan UMKM enggak ya bang? Abang gitu. Saya ada sih dapat informasi. Wah, Nah, kalau apa mau mengajukan bantuan UMKM itu, cuman karena ini bukan pengusaha saya, jadi saya tidak mengajukan. harapan kedepannya setelah adanya pandeminya apa ya bang? Harapannya sih pandemi cepat berakhir, sehingga penghasilan utama kami kan mahasiswa di sini ya. Soalnya yang paling banyak jajan, paling banyak beli itu mahasiswa. Jadi bisa naik lagi lah penjualannya. Iya sih. Sebagian besar pedagang menggantungkan hidupnya dengan berjualan di kawasan kaki lima sepakat 2. Namun, kawasan ini tidak seramai sebelum adanya COVID-19. Bahkan, ada beberapa kios yang harus tutup. Namun tidak sedikit pedagang yang masih mempertaruhkan nyawanya untuk tetap berjualan di masa pandemi demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelumnya boleh saya tahu dengan abang siapa? Alif kak, Alif, oke. Abang asal dari mana? saya kakak Kakak. Dalam sehari berapa ya bang jumlah pembelinya gitu? tidak nentu sih kak, kadang kafe kadang sedikit, tergantung cuaca sih. Setelah adanya pandemi sama sebelum adanya pandemi sama nggak bang? Kira-kira ada penurunan nggak gitu? Jauh kak, bedanya kak, Kira-kira berapa persen ya bang sebelum dan setelahnya gitu? 50% lah. Iya kak, setengah. Penghasilan sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID-19 kira-kira berapa ya bang? Kalau penghasilan sih tak menentu, tapi sih perbedaannya sih pasti ada kak. Jauh turunnya kak. Berapa persen kisaran bang? Kalau penghasilannya ya Nah, setengah lah. setengah ya, 50% juga ya. Oke. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa ya bang? Jam 10 sampai jam 5 kadang lewat. Kadang lewat. Iya. Kalau saya boleh tahu, abang dapat bantuan UMKM nggak? Tadi Tidak ada. Dari kelurahannya pun tidak ada ngasih tahu juga ya bang? Harapan kedepannya setelah adanya pandemi apa ya bang? setelah dijadikan cepat lalu, ya rame lagi dan pedagang tidak sepi. Coronavirus ini sangat berdampak sekali pada pendapatan para pedagang di kawasan ini karena banyak aktivitas yang dirumahkan, sehingga tidak sedikit para pedagang kecil mengeluh karena pendapatan yang turun drastis hingga 50%. Oh, dengan bapak siapa? Nama saya Au. Oh, oke. Kalau boleh saya tahu, bapak asal dari mana? Asalnya Iya, dia asal. dari Jawa. Dari Jawa. Dalam sehari berapa ya pak jumlah pembelinya gitu? Wah, nggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung ya? Nggak pernah. Tapi ada perbedaan nggak pak sebelum adanya pandemik dan setelah adanya pandemik? Pasti ada. Ada ya. Pasti ada. Drastis nggak pak penurunannya Ya pembelinya? sekitar 30% sih. 30% ya? Oke. Penghasilan bapak sebelum dan sesudah adanya pandemi COVID kira-kira berapa ya pak? Ya, kurangnya 30% itu aja. Gitu aja. Berarti kurang lebih sama dengan Hampir pembeli ya? sama. Hampir sama ya? Oke. Dalam sehari penjualannya habis berapa ya pak kira-kira? Penjualannya habis berapanya itu Dan- bingung untuk menjelaskannya. Nah, yang kita jual gini kan berapa banyak yang kita bawa. Kadang-kadang kita bawa standar, kadang-kadang turun. Nah, bisa dipastikan lah. Kalau untuk bahannya gitu kayak misalnya kan dalam Kalau sehari bahannya itu malah meningkat. malah meningkat Nah, ya? kan sekarang harga-harga pokok sekarang kan udah melambung, malah meningkat. Sebelum pandemi malah standarnya kan harga jual beli barang-barang itu kan standar. Sekarang kan udah meningkat. Jualan dari jam berapa sampai jam berapa
kapan? setengah 5 Dari setengah 5 sampai habis. habis. Kira-kira sampai jam berapa ya? Ke jam 8 atau jam Yang kurang lebih jam 9. jam 9 malam ya? Kalau saya boleh tahu, Bapak dapat bantuan UMKM enggak ya? Enggak pernah. Dari ketua RT-nya pun enggak pernah ngasih tahu. Bantuan UMKM sembako itu enggak pernah. Oke. Harapan Bapak ke depannya apa ya? Harapannya supaya pandemi ini cepat selesai. Itu aja harapan. Rata-rata para pejuang kaki lima ini belum mendapatkan bantuan UMKM dikarenakan minimnya informasi yang didapat. Mereka berharap keadaan ini cepat pulih agar ekonomi normal kembali. Namun sayangnya, sebagian besar para pedagang tidak menerapkan protokol kesehatan pada saat berjualan, seperti tidak memakai masker, tidak menggunakan hand sanitizer, dan tidak menyiapkan pencucian tangan. Tahu dengan kakak siapa? Erica. Kalau boleh saya tahu tinggalnya di mana ya, Kak? Di Sepakat 2 di Blok P. Apa tanggapan kakak terhadap adanya pandemi COVID-19? Menurut saya karena adanya COVID ini aktivitas kita terganggu ya, karena kan kita udah susah untuk kuliah, susah buat keluar rumah dan lain-lain. Terus apakah dengan adanya COVID kakak masih sering jajan di luar? Jarang sih, tapi ya ada jajan di luar. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Semoga coronavirus ini cepat berlalu. Lekas sembuh bumiku, lekas sembuh Indonesia.